Baik, perkenalkan nama saya di sini Johnny Subagio dengan NIM 06060122100001. Pada hari ini saya melakukan keterampilan medis dari sirkumsisi atau sunat, di mana pada bagian pendahuluan yang saya lakukan pertama kali adalah menyapa pasien dan mempersilahkan duduk. Kemudian saya juga akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai tindakan yang akan saya lakukan beserta risiko-risikonya, penyakitnya, kontraindikasi dan indikasinya. Kemudian berikutnya adalah mempersilahkan baik pasien ataupun keluarga yang bisa mewakili untuk mengisi lembar inform consent sebagai tanda persetujuan pasien. Dan berikutnya adalah mempersilahkan pasien untuk berbaring telentang dengan posisi yang nyaman seperti itu. Kemudian berikutnya saya akan melakukan persiapan, yaitu tindakan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan surgical glove dan masker. Oke, baik, di sini saya sudah melakukan tindakan cuci tangan dan juga menggunakan APD. Berikutnya ini adalah persiapan alat-alat yang akan saya gunakan untuk tindakan sirkumsisi. Baik, di sini jadi peralatannya yang pertama terdiri dari lubang steril, kemudian di sini juga ada kasa steril, dan kemudian ada desinfektan yaitu larutan povidone iodine 10%. Kemudian berikutnya ada juga klem disinfeksi disertai juga dengan squid disposable 3 cc yang di sini sudah diisi dengan lidocaine 2% untuk anestesi infiltrasi, di mana lidocaine ini dimasukkan tanpa adanya epinefrin. Kemudian di sini saya memiliki 4 klem arteri bengkok, kemudian juga ada klem lurus, ya. Setelah adanya klem lurus, berikutnya di sini kita juga memiliki gunting jaringan yang bengkok, ya. Kemudian setelah gunting jaringan bengkok di sini ada juga gunting khusus untuk benang, ya, gunting khusus untuk benang. Kemudian berikutnya ada benang yang plunket gap dan ada needle holder juga. Kemudian ada pinset chirurgis, ada handle mesh, dan juga terakhir ada pisau bedah. Hai, itu saja mungkin peralatan yang bisa saya gunakan. Untuk memulai tindakan terlebih dahulu, maka saya akan melakukan desinfeksi pada pasien, di mana desinfeksi ini adalah dengan melumurinya menggunakan cairan disinfektan dari umbilikus hingga ke proximal femur. Kemudian setelah didesinfeksi, saya akan mempersempit lapangan tindakan dengan dop lubang steril. Oke, baik, ketika sudah, maka saya akan mempersempit lapangan tindakan dengan menggunakan dop steril. Baik, berikutnya di sini saya akan melakukan tindakan anestesi menggunakan tindakan penile nerve block, yaitu di mana saya akan melakukan blocking pada arah jam 10 dan juga arah jam 2 di area penis tersebut. Baik, ketika saya sudah menyuntikkan, maka yang pertama saya cek adalah aspirasi sedikit untuk melihat adanya darah. Apabila tidak ada, injeksi akan dilanjutkan. Oke, baik. Kemudian arah jam 11 selesai, berikutnya adalah arah jam 10 selesai, berikutnya adalah arah jam 2. Kita aspirasi sedikit untuk melihat apakah ada darah atau tidak. Ketika tidak ada, maka tindakan akan dilanjutkan. Baik, ketika sudah selesai, maka yang akan dilakukan berikutnya yaitu melakukan. Baik, di sini saya akan melakukan pembebasan perlengketan dengan menggunakan klem. Dimana saya akan menarik area prepusiumnya dan akan mengecek apabila terdapat pelengketan, maka saya akan membebaskannya menggunakan klem arteri. Dimana tindakan ini dilakukan di semua sisi hingga saat lakukan penarikan tidak terdapat pelengketan lagi. Oke, ketika semua sisi sudah tidak ada yang terlengketkan, maka berikutnya saya akan menarik
dan kemudian hingga terlihat sulcus corona glandisnya. Dan ketika sudah terlihat, maka yang saya lakukan berikutnya akan membersihkannya, dimana tindakan pembersihan ini akan saya lakukan di sepanjang area yang sudah saya basahi dengan povidone iodine dan diputar hingga bersih. Baik, berikutnya yang akan saya lakukan akan melakukan sirkumsisi. Baik, ketika tadi ujung penis sudah dibersihkan dan menghindari adanya perlengketan, yang dilakukan sekarang adalah melakukan tindakan sirkumsisi itu sendiri. Di mana pada tindakan ini saya akan menjepitkan klem pada arah jam 1 dan jam 11. Kemudian ketika sudah area ini akan saya klem ke arah menuju ke kranial atau ke atas untuk bisa membuka area yang akan disirkumsisi. Kemudian sebelum itu Baik, yang akan saya lakukan sekarang adalah melakukan tindakan sirkumsisi itu sendiri. Di mana tindakan ini pertama saya akan menandai area yang akan disirkumsisi dengan menjepitnya menggunakan klem hingga setinggi sulcus coronariusnya. Atau saya juga bisa menggunakan surgery spidol atau spidol untuk bedah untuk menandai area yang akan dilakukan sirkumsisi. Kemudian berikutnya saya akan menjepit prepusium dan frenulumnya dari jam 1 ke arah atas dan juga jam 11 ke arah atas. Kemudian berikutnya saya akan jepit lagi untuk arah jam 12 ke arah bawah juga. Ke arah jam 6 untuk ke arah bawah juga. Baik, ketika sudah, saya akan menginisisi areanya pada jam 12 ke atas, di mana area yang akan diinisisi ini nanti akan dilakukan batas menggunakan gunting jaringan sesuai dengan tanda batas yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, baik, ketika sudah terlihat, saya akan melakukan reseksi di area-area sekitarnya untuk bisa memperlebar luas dari area sirkumsisinya. Kemudian ini dilakukan juga perlahan-lahan di sisi yang sebaliknya. Ketika seluruh area yang akan disirkumsisi sudah dipotong dengan baik, maka yang saya lakukan berikutnya adalah mengecek terdapat adanya pendarahan atau tidak. Apabila ada sumber pendarahan, saya akan melakukan penghapusannya dengan cara menghapus daerah yang luka dengan menggunakan kasar. Kemudian saya akan mencari sumber pendarahannya dengan cara melakukan bebat tekan
atau saya juga bisa menjepit klem dengan menggunakan arteri yang bengkok. Oke, ibaratkan saya sedang menjepit pembuluh darah. Oke, ketika seluruh area masalah pendarahan sudah dapat diatasi dengan baik, maka berikutnya saya akan menjahit area frenulum menggunakan jahitan matras. Sudah, saya akan melakukan 3 kali simpul di sini. Oke, baik. Kemudian saya akan menggunakan gunting khusus benang untuk bisa melepaskan benangnya. Kemudian saya juga akan melakukan jahitan yang sama untuk area di sisi jam 12, jam 3, dan jam 9 menggunakan jahitan matras horizontal. Kemudian apabila masih dirasa kurang, maka bisa ditambahkan juga dengan jahitan simple interrupter di arah 2, 4, 8, dan jam 10. Saya bikin juga simpul sebanyak 3 kali. Baik, jam 12 sudah selesai. Berikutnya adalah arah jam 3 dan jam 9. Oke, kemudian kita coba buat 3 simpul di sini. Oke, baik. Kemudian terakhir kita akan melakukan jahitan pada arah jam 9.
Baik, kemudian terakhir saya akan melakukan simpul sebanyak 3 kali juga. Oke, baik. Area utamanya sudah di-secure dan dijahit dengan baik juga. Kemudian untuk langkahnya yang berikutnya, ketika saya sudah menghentikan pendarahan aktif dan melakukan penjahitan, maka berikutnya saya akan melakukan balut luka, di mana balut luka ini dilaksanakan dengan cara mengolesi tepi luka dengan menggunakan betadine. Oke, berikutnya ketika sudah selesai dibalut lukanya, yang dilakukan adalah memberikan medikamentosa, yaitu diberikan analgetik berupa asam efenamat 500 mg 3 kali 1 per oral, kemudian juga antibiotika amoxicillin 500 mg 3 kali 1 per oral, dan kemudian memberikan edukasi bahwa selama 2 hari luka jangan terkena air, dan apabila ada pendarahan postsirkumsisi segera langsung kontrol merujuk ke dokter. Kemudian apabila selesai kencing, maka hapus sisa air kencing dengan kasar, dan setelah 3 hari postsirkumsisi harus melakukan kontrol ke dokter untuk melakukan perawatan luka atau pelepasan jahitan, seperti itu. Baik, jadi berikut video saya terkait dengan sirkumsisi. Terima kasih telah menonton dan selamat sore.